Jadi memang kita itu pertama kali ketemu di DSC, sebelumnya nggak saling kenal. Ya, kita kalau sama Pak Tri pertama kali ketemu waktu national selection. Sebelum national selection ya. Gitu. Lebih dekatnya sama Haidar juga itu waktu di inkubasi. Karena temen nongkrong di luar aja. Karena kan inkubasi itu kan stres ya. Diisi materi terus. Nah nongkrong di luarnya sama siapa ya kita ini aja gitu. Ya, jadi Haidar tuh bikin PKJ gitu. Udah lama sebetulnya 2018. PKJ ini kemarin sempat vakum lah gitu. Bukan vakum sih, lebih tepatnya tidak terlalu banyak kegiatan. Nah baru setelah habis dari DSC ini kita coba untuk mengaktifkan lagi ekosistem itu. Nah kita coba menyuarakan hal-hal yang di luar bisnis. Kita bikin media namanya Traps gitu. Nah akhirnya Traps ini jadi sangat dekat dengan PKJ gitu kan. Artinya Traps ini support PKJ untuk melakukan berbagai kegiatannya gitu. Dan Traps juga mendapatkan keuntungan dari PKJ gitu. Karena PKJ ini kan sekarang hampir 300 lebih pengusaha di Jogja tergabung di PKJ gitu. Jadi Traps akhirnya banyak dapat relasi dari PKJ gitu. Ya, kami pikir gerakan yang dibangun Haidar itu menurut kami menarik untuk disebarluaskan. Dan itu kami punya media, kenapa enggak kegiatan-kegiatannya di komunitasnya Haidar bisa juga ada di media kami juga, sehingga lebih Indonesia ini bisa dengar lah berbagai kegiatan kewirausahaan yang ada di Jogja. Tadi yang diomongin sama Mas Yo dan sama Pak Tri itu juga kegiatan PKJ sebelumnya belum ada dibantu The Traps juga. Jadi kita belum, karena kita nggak ada orang media di sana gitu kan, nggak ada orang yang serius ngerakin itu juga gitu kan. Jadi akhirnya dengan adanya Traps itu bisa ngebantu apa yang kita lakuin di dalam itu bisa terdengar di luar gitu kan. DSC ini akhirnya sedikit banyak merubah hidup kita ya. Artinya kalau dari bisa bikin Traps itu berarti dari DSC gitu kan. Kita bisa bikin movement di PKJ itu karena kita digerakkan atau dipertemukan di DSC. Itu yang benar-benar tadinya nggak kenal walaupun kita satu kota gitu kan, tapi kita nggak kenal. Ya harapannya bahwa ekosistem pengusaha-pengusaha seperti kami ini bisa keluar di kota-kota lain. Jadi mudah-mudahan apa yang kami lakukan, ada orang tanya bagaimana tipsnya untuk bisa bikin pitch deck yang baik, bikin membangun ekosistem bisnis yang baik, ya kita bisa sharing sama mereka bareng-bareng. Dan sekarang di media kita juga kita bisa sebarluaskan seperti itu. Dari pertama kali ikut DSC kemarin ya, dari awal ketika melihat beberapa peserta masuk, memang specifically saya melihat beberapa yang masuk dalam radar gitu ya, karena ngelihat Ria ini pertama memang dia perempuan gitu ya, mungkin kesamaan perempuan. Terus yang kedua adalah Mbak Ria ini pengusaha baru yang sangat rapih gitu ya dalam menjalankan bisnisnya. Karena lucu banget ya ketika ngobrol sama dia, satu hal yang aku selalu ingat itu adalah dia ngomong input, proses, output. Jadi kayak orangnya sangat rapih dan sangat well managed di operationnya. Jadi alasanku ikut ke DSC sebenarnya aku tuh dari dulu nggak pernah mengidentifikasi diriku tuh sebagai pengusaha, karena memang backgroundku tuh teknologi. Jadi aku selalu menganggap diriku tuh pekerja gitu, karena aku memang dari awalnya programmer ya. Dan karena aku merasa sebagai pengusaha ini masih kurang secara mental dan juga secara pengetahuan gitu ya. Ketika ada DSC ini jadi terintrik nih, apa sih ini gitu. Dan itu adalah kompetisi pertama yang akhirnya aku ikutin. Ternyata waktu di DSC bisa ketemu sama orang-orang yang tepat. Jadi nggak cuma rekan-rekan aja di DSC, tapi juga ketemu coach, mentor, bahkan ternyata akhirnya menjadi partner di luar DSC seperti itu. Jadi memang aku itu sudah punya strategi street sushi ini mau dibawa sebagai sistem waralaba ya. Karena memang kan street sushi ini tadinya mulainya dari jalanan. Dimulainya dari jalanan, di pinggir jalan, di pinggir ruko pakai gerobak gitu. Dan memang sudah ada marketnya, orang juga sudah tahu produknya. Tapi aku nggak ngerti sama sekali tentang waralaba, jadi lebih meraba-raba aja. Walaupun banyak yang interest juga. Jadi sebelum ikut DSC pun sebenarnya sudah ada sekitar 20-an cabang. Nah, tapi hanya kecil-kecil gitu. Dan aku juga kenal sama Bu Nilam, udah tahu ceritanya. Dan kita punya cerita yang sama nih, mulai dari pinggir jalan, mulai dari gerobak, kemudian dibesarkan dengan waralaba. Kenapa kok tiba-tiba kerja sama Mbak Unilam? Oh, justru pertanyaannya kenapa enggak gitu kan? Unilam udah punya expertise-nya, udah tahu gimana caranya gitu ya. Istilahnya orang udah punya resepnya,
dan kita tinggal belajar sama orang yang udah punya resepnya. Jadi pertama itu cuma ngobrol, ceritain tentang street sushi dan bagaimana sekarang ini gitu kondisinya gitu. Dan itu aja Bu Nilam sudah langsung nangkep nih, oh kamu yang kamu butuhin ini gitu ya. Terus kalau di tim aku misalnya kata Bu Nilam, kita sudah ada salesnya, udah ada yang akan ngatur ikut pameran franchise dan segala macam. Jadi mereka udah punya semacam guideline gimana sih untuk menjual franchise, dan nggak hanya itu aja, after salesnya setelah franchise itu gimana gitu. Aku tuh kan sangat merasa sendirian sebagai pengusaha, apalagi kadang aku ngerasa agak odd gitu atau aneh gitu sebagai pengusaha kan, karena awalnya memang sebagai programmer, jadi nggak pernah punya komunitas tentang pengusaha. Ketika di DSC langsung merasa terkoneksi gitu, ternyata pengusaha itu banyak modelnya, banyak variannya, dan juga mereka tuh punya kegelisahan yang sama dan juga problem-problem yang mirip. Dan ternyata aku merasa oh oke, di situ kalau kita bisa kolaborasi, kenapa kita harus sendiri gitu kan. Dan ternyata aku cuma cukup mencari orang yang bisa melengkapi aku, karena aku nganggapnya kalau sukses oke, hari ini gitu ya, tapi kan kita nggak tahu apa yang bisa terjadi ke depan. Nah kalau kita bisa sukses bareng, why not gitu. Saya senang banget ya bergabung dengan DSC. Kenapa? Karena memang ini adalah satu tempat ekosistem di mana ekosistem ini adalah sebuah ekosistem yang menurut saya sangat lengkap ya. Semua yang terlibat di dalamnya itu akan didorong untuk connecting atau berkolaborasi, dan gak banyak ya ekosistem yang seperti ini gitu ya. Menurut saya DSC ini adalah salah satu ekosistem yang sangat jarang, ramah, dan menurut saya ke depan nih harus lebih digaungkan lagi. DSC adalah Destination Social Community. Apa ini? Oke.